ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah hadits yang terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran berharga, khususnya di kondisi-kondisi seperti yang kita alami sekarang ini, dengan beredarnya sejumlah penyakit, ada wabah yang dikhawatirkan dan sebagainya. Patut kita merenungi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab As-Sahih dari Uthman ibni Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Uthman ibn Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, ini dari penduduk Taif. Kata beliau, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Sesungguhnya dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah sakit yang dia dapati pada jasadnya mundu aslam, semenjak dia masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik wa qul bismillahi thalathan." Kata beliau, letakkanlah tanganmu di atas tempat yang engkau merasakan sakit pada jasadmu, lalu bacalah sebanyak 3 kali bismillah. Baca bismillah sebanyak 3 kali. Wa qul sab'a marrat, kemudian baca sebanyak 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dan baca sebanyak 7 kali. A'udzu billahi, saya berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan dengan kemampuannya, min syarri ma ajidu, dari kejelekan apa yang saya rasakan, wa uhadir, dan dari bahaya apa yang saya khawatirkan. Hadits ini hadits yang sangat agung sekali. Uthman ibn Abil As radhiyallahu anhu, beliau semenjak masuk Islam merasakan ada suatu sakit pada jasadnya. Maka dia mengadukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya pengajaran yang bermanfaat menghilangkan sakit tersebut. Ini pengajaran bukan berlaku untuk Uthman bin Abil As saja radhiyallahu anhu. Tapi pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berlaku untuk beliau dan untuk semua umatnya. Bagaimana cara mengobati kalau ada sakit kita rasakan di bagian dari tubuh kita, apakah di kepala, di tangan, di kaki, di badan, atau di bagian mana saja dari tubuh. Maka cukup kita letakkan tangan kita di atas tempat yang sakit, lalu kita membaca bismillah sebanyak 3 kali.
Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian baca setelah itu sebanyak 7 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. Sebanyak semuanya 7 kali. Iya. Nah, ini kita petik di dalamnya sejumlah pelajaran berharga. Pelajaran yang pertama, boleh seseorang itu dia bercerita tentang penyakitnya kepada orang lain di posisi mengambil sebab untuk sembuh. Di posisi mengambil sebab untuk sembuh. Jadi kalau seorang misalnya ada dokter, dia datang kepadanya minta untuk diobati, maka tidak ada masalah, diceritakan sakitnya. Itu bukan meratap, bukan mengeluh yang dilarang. Tapi ini posisi mengambil sebab untuk sembuh. Ya, sebagaimana Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu datang kepada Nabi mengadukan hal itu. Ya. Dan dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi beliau terdapat kebaikan yang sangat banyak yang Allah bukakan untuk beliau. Iya. Dan para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang urusan agama dan urusan dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengetahui sesuatu, maka beliau tidak akan menyembunyikannya dari umatnya. Iya. Kemudian di dalam hadits ini terdapat bahwa Nabi itu tidak mengobatinya dengan tangannya sendiri atau dengan bacaan beliau sendiri. Tapi Nabi mengajarkan kepada Utsman bin Affan pengobatan yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Nah, ini namanya meruqyah diri sendiri. Karena seorang itu apabila dia meruqyah dirinya sendiri, itu lebih sempurna dari sudut keimanan dan ketakwaannya, dan lebih sempurna dari sudut tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak bersandar kepada makhluk, tapi bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini juga celaan pada sebagian orang di masa sekarang ini terlalu berlebihan. Kalau ada orang dia lihat salih misalnya, dia lihat baik, datang kepadanya, terus seakan-akan orang ini bacaannya yang bisa menyembuhkan berbeda dengan bacaan dia dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang dibahas di pembahasan kesempurnaan tauhid. Ya. Dan seorang itu dari kesempurnaan tauhidnya, dia meruqyah dirinya sendiri, tidak meminta orang lain untuk meruqyahnya, membacai dirinya atau menjampi-jampi atau mengucapkan wirid dan dzikir ruqyah terhadap dirinya. Tetapi dia melakukan hal itu pada dirinya sendiri. Itu yang lebih sempurnanya. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini kepada sahabat Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Utsman bin Abil As bagaimana cara mengobati dirinya sendiri. Yaitu dengan meletakkan tangannya di atas tempat yang sakit, lalu membaca bismillah sebanyak 3 kali dan membaca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir sebanyak 7 kali. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa pengobatan dengan ruqyah itu hal yang jelas. Di sini Nabi mengajarinya membaca bismillah 3 kali. Terus membaca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir sebanyak 7 kali. Iya.
Jadi bacaan-bacaan ruqyah itu dari hal yang mengandung nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ya, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat bolehnya seorang itu menggunakan ruqyah-ruqyah yang disyariatkan untuk menolak bala atau mengangkat dari sebuah penyakit. Ya, dan terdapat di dalam hadis ini bahwa kadang di dalam mengobati suatu sakit, apakah itu memar, bekas gigitan binatang buas, atau hal yang nyeri di badan, di tulang, itu dengan ruqyah, itu dari bentuk pengobatan yang sangat kuat. Tapi ini harus disertai dengan keyakinan yang benar dan taufik dari Allah. Karena itu ada kepala suku yang pernah tersengat kalajengking, maka oleh seorang sahabat cuma diruqyah dengan dibacakan surah Al-Fatihah, sembuh. Iya, langsung hilang panasnya, bisa berdiri, tidak ada pengaruh racun lagi, racun kalajengking. Padahal dimaklumi bahwa racun kalajengking itu pada sebagiannya kadang bisa membunuh. Ini cuma dibacakan surah Al-Fatihah. Iya. Karena itu surah Al-Fatihah disebut dengan nama ruqyah, dia adalah ruqyah. Karena memang Al-Quran secara umum itu bisa menjadi penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Iya. Dan terdapat bolehnya seorang itu berlindung dari bala, dari suatu sakit, dari wabah. Di sini perlindungannya a'udzubillahi wa qudratihi, saya berlindung kepada Allah dan kepada kemampuannya dari kejelekan apa yang saya rasakan dan apa yang saya khawatirkan. Yang saya rasakan itu sesuatu yang sudah menimpanya, yang dikhawatirkan bahaya yang dia khawatirkan, jadi berlindung. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini juga bahwa pengobatan itu boleh dari dua hal. Dari hal yang sudah menimpa, sudah dia alami, sudah dirasakan. Dan yang kedua, boleh dia berlindung dari hal yang belum menimpanya, tapi dia khawatir akan menimpanya, takut menjangkitinya. Itu dua-duanya dibolehkan. Dan ini membaca bismillah itu bersandar penuh kepada Allah dan berlindung kepada Allah, itu artinya dia berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dua pokok keselamatan. Dua pokok keselamatan untuk seorang hamba dari segala bahaya. Dan ini merenungi, dibaca bismillah 3 kali, ini luar biasa ya. Memang segala sesuatu yang disebut nama Allah itu, apa saja sesuatu itu, kalau dia suatu perlindungan maka akan menjadi sangat besar sekali. Kalau dia menyebut nama Allah untuk menghindari kejelekan, maka akan sirna kejelekan itu. Iya. Sebagaimana kalau dia berlindung kepada Allah dan kemampuan Allah, maka siapa yang masuk di dalam penjagaan Allah, tidak ada yang bisa membahayakannya. Tidak ada yang bisa membahayakannya. Nah, terdapat di dalam hadits ini kesempurnaan dari syariat ini. Iya, bahwa agama ini mencakup segala hal. Di dalam kebaikan yang diberikan dari agama ini, ada kebaikan yang terkait dengan agama, ada yang terkait dengan dunia, ada yang terkait dengan hati, terkait dengan ruh, ada yang terkait dengan badan, ada yang terkait dengan nyawa. Ya, berbagai kebaikan ada di dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita semua dan menjadikan dzikir ini sebagai kalimat-kalimat yang bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan. Wallahu ta'ala alam.